inti yang akan kita bahas di sini dan yang sudah kita bahas sebelumnya, ini merupakan satu hal yang dalam transaksi perdagangan ini seringkali dialami. Ya. Nah, khiyar ru'ya ini adalah satu pilihan, ya, khusus bagi seorang pembeli barang dagangan, di mana dia diberikan pilihan untuk melanjutkan transaksi pembeliannya atau membatalkannya. Dan ini saya melihat ada kemiripan dengan kondisi saat ini, yakni ketika kita berbelanja secara online, kita tidak tahu barangnya seperti apa, gitu ya. Kemudian kita ini baru melihat, ya, setelah barang dikirimkan. Jadi khiyarur ru'ya ini pilihan bagi seorang pembeli, apakah dia akan melanjutkan pembeliannya atau membatalkannya setelah melihat barang yang dia terima. Itu sederhananya begitu. Nah, khiyar ru'ya ini memang hanya dipakai oleh kalangan Hanafiyah. Sementara yang lain ini tidak menggunakan khiyar ru'ya. Ya. Ajazal Hanafiyatu khiyar ru'yati fi syara'in ma lam yarahul mushtari walahul khiyaru idza ra'ahu. Kalangan ulama Hanafiyah membolehkan hukum khiyar ru'yah dalam pembelian satu barang di mana pembeli belum melihat barang tersebut dan dia memiliki hak khiyar, hak memilih idza ra'ahu, ketika dia sudah melihat barang yang dibelinya. Jadi dari kalangan ulama Hanafiyah, ya, mereka mengatakan ini sesuatu yang boleh, ya, tidak ada masalah. Ketika seseorang membeli barang dari orang lain, sementara dia nggak tahu barangnya seperti apa, ya. Nah, ketika barang tersebut sudah dia lihat, ya, umpamanya sudah dibawa kepada pembeli dan pembeli melihat barang tersebut, maka ada dua kemungkinan. Insya'a akhadhal mabi'a bijami thamani, jika dia memang berkehendak, ya, dia ingin, maka dia ambil, ya, barang tersebut dengan harganya. Wa insya raddahu, kalau dia kehendaki, kalau dia ingin untuk menolaknya, dia tolak. Artinya dia enggak jadi, ya, dia batalkan. Wa kadza idza qala raditu, begitu juga ketika pembeli mengatakan raditu, ya, aku terima, ya, sudah menyatakan kerelaannya untuk melaksanakan transaksi jual beli. Tsumma ra'ahu, kemudian pembeli melihat barang yang dibelinya, lahu ayyaruddahu, ya, maka dia boleh untuk membatalkan, ya, menolak barang tersebut. Kenapa? Kata kalangan Hanafiyah, li'annal khiyara mu'allaqun birru'yah, karena untuk memilih antara melanjutkan atau menolak itu sangat terkait dengan melihat barang yang dibeli tersebut, ya. Nah, inilah yang ditolak oleh ulama yang lain, ya. Bab ulama dari kalangan Syafi'iyah jelas menolak. Dalam pemahaman mazhab Syafi'i, membeli sesuatu yang gaib, membeli sesuatu yang tidak ada di tempat, itu nggak boleh, ya. Artinya nggak sah, gitu. Sementara kalangan Hanafi mengatakan ya boleh saja,
walaupun barang tersebut ya tidak ada di tempat ketika transaksi, ya umpamanya dikatakan ada taruhlah dia membeli sebuah meja, ya itu meja apa, meja makan umpamanya, ya barangnya nggak ada gitu ya. Nah ini dari kalangan Hanafi mengatakan masih boleh ada transaksi jual beli di situ. Nah nanti kalau barang sudah dibawa ya diperlihatkan gitu, nanti pembeli punya hak hiar. Hak hiar apa? Hak hiar melihat, ya dengan melihat barang tersebut maka dia boleh melanjutkan dengan membelinya atau dia boleh mempasah atau membatalkan jual beli tersebut, ya. Walaupun dia udah bilang apa? Ya, saya siap, saya oke gitu ya. Saya mau beli barang tersebut. Walaupun pembeli udah mengatakan saya ridho, ya, saya siap untuk membeli barang tersebut, namun ketika barang dibawa kepada yang bersangkutan lalu dilihat nggak cocok, maka itu boleh untuk ditolak, ya. Ini namanya khiyarur ru'yah, ya. Jadi mau disebutkan sifat atau tidaknya, kalangan ulama Hanafi tidak peduli, pokoknya itu sah menjadi transaksi perdagangan. Nah, dari mana kalangan Hanafiyah mengambil landasan dalil tentang khiyar ru'yah ini? Padahal di mazhab yang lain itu tidak ada yang khiyar ru'yah, ya, nggak ada. Nah, mereka mengambil dalil dari sebuah hadis riwayat atau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, manishtara, ya, manishtara syai'an lam yarahu fahuwa bil khiyari idza ra'ahu. Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum dia melihat sesuatu tersebut, fahuwa bil khiyari idza ra'ahu, maka pembeli tadi mempunyai hak khiyar, hak memilih, hak menentukan mau terus atau mau tidak, idza ra'ahu, ketika dia melihat barang tersebut. Walaupun hadis ini ya oleh Imam Nawawi dikatakan ini hadis dhaif, ya. Itu makanya karena Imam Nawawi termasuk dari kalangan ulama Syafi'iyah, ya, dia mengatakan ini hadis dhaif, maka tidak ada dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya khiyar ru'yah, ya. Ini alasan pertama. Jadi pernah Nabi mengatakan orang yang membeli sebuah barang yang belum dia lihat barang tersebut seperti apa, maka dia mempunyai hak khiyar. Apa hak khiyarnya? Bukan hak khiyar majlis, bukan hak khiyar aib, bukan hak khiyar syarat, tapi dia mempunyai hak khiyar ru'yah, yaitu dengan melihat kenyataan dari barang yang dia beli tersebut, ya. Kemudian dalil yang kedua, ya, mereka mengatakan bahwa Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, dia pernah menjual sebidang tanah kepada Tolhah bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan keduanya belum pernah melihat tanah yang dijual tadi. Jadi pembelinya Sayyidina Utsman nggak tahu tuh tanah yang mana, gitu ya. Juga Tolha belum pernah lihat tanah yang dimilikinya. Mungkin ini tanah pemberian atau bagaimana? Yang jelas di sini apa? Dalam riwayat ini dikatakan bahwa pemiliknya pun nggak tahu, ya. Artinya seperti apa tanah yang dia miliki, gitu. Faqila li Tolhata, maka ada seseorang yang mengatakan kepada Tolhah yang membeli tanah tersebut, apa katanya? Gubinta, engkau sudah tertipu, ya. Jadi kata orang ini nggak disebut namanya siapa, dikatakan apa?
engkau sudah tertipu. Kenapa? Membeli sesuatu yang kau nggak tahu, ya, gitu. Nah, kenapa? Faqala, ya. Maka Tolha mengatakan lil khiyaru, aku ini mempunyai khiyar, ya. Jadi aku ini mempunyai hak untuk memilih. Jadi di sini Tolha yang membeli, gitu ya. Tolha yang membeli sebidang tanah dari Utsman bin Affan. Kemudian kedua-duanya tidak mengetahui bagaimana bentuk jenis tanah tersebut. Lalu ada orang mengatakan berarti Anda udah tertipu karena Anda itu membeli sebidang tanah yang Anda tuh nggak tahu. Maka jawaban Tolha adalah aku ini punya hak khiyar, ya. Kenapa alasannya? Li'an nishtaro itu malam arohu, karena aku sudah membeli, ya, sesuatu yang tidak pernah aku lihat. Fahakkama fi dzalika Jabir bin Mut'im, maka kedua orang tersebut, ya, melakukan tahkim arbitrase, ya, kepada Jabir bin Mut'im. Nah, kemudian apa? Jabir bin Mut'im mengadakan arbitrase kepada dua orang tersebut untuk diberi pilihan apakah mau melanjutkan pembelian tersebut atau tidak melanjutkannya. Nah, ini merupakan dalil, ya, yang dijadikan oleh kalangan ulama Hanafiyah kenapa mereka, ya, membolehkan adanya khiyar ru'yah, ya, yaitu khiyar untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, ini alasan yang tidak menggunakan hadis ataupun ayat. Ini alasannya yang logika saja, ya. Bagaimana alasannya? Menurut kalangan Hanafiyah, kalau kita membeli satu barang, ya, tentunya barang tersebut adalah barang seperti yang kita harapkan, yang kita inginkan. Ketika kita melihat bahwa barang itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, maka secara logis, ya, boleh dong untuk menolak, itu boleh untuk membatalkan. Ya, makanya di sini apa? Berarti melihat, ya, barang yang dibeli oleh seseorang yang belum pernah dilihat sebelumnya, maka ketika melihat barang tersebut dia boleh untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan. Nah, meski demikian, para bapak ibu yang saya hormati, kalangan Hanafiyah ini tidak membolehkan khiyar ru'yah untuk penjual, ya. Jadi khiyar ru'yah itu hanya untuk pembeli saja. Kalau khiyar majlis, dua-duanya boleh, ya. Termasuk khiyar aib, dua-duanya boleh. Khiyar syarat, dua-duanya boleh. Tapi kalau khiyar ru'yah ini hanya boleh atau dimiliki oleh pembeli, ya. Jadi umpamanya saya membeli sebuah barang, gitu, maka yang mempunyai hak untuk menentukan saya itu melanjutkan jual beli atau tidak ketika saya melihat barang tersebut, ya tentunya pembeli, ya. Karena penjual sudah paham betul dengan barang yang dijualnya. Jadi tidak ada hak bagi penjual untuk melakukan khiyar ru'yah, seperti itu. Nah, sedangkan kalangan Malikiyah, ya, kalangan Malikiyah terkait dengan khiyar semacam ini, mereka itu ada sedikit kesamaan, tapi dengan cara, ya, penjual menyampaikan ciri-ciri barang yang dijualnya. Kalau tadi kan Imam Hanafi mengatakan tidak perlu untuk menjelaskan ciri-ciri barang yang dijual. Pokoknya saya mau jual sepeda motor merek ini tahun sekian, gitu ya. Maka nanti pembeli, ya,
ketika sudah menyatakan iya saya akan beli, ketika kemudian dia melihat barang tersebut tidak cocok, pembeli boleh membatalkan gitu ya. Nah kalau di kalangan yang lain nggak bisa gitu ya. Nah di sini kalangan ulama Malikiyah kalau ingin transaksi semacam itu, maka ya barang yang diperjualbelikan itu harus disebutkan sifat-sifatnya. Maka mereka mengatakan ya juzu bai'ul ghaibi ala sifati idza kanat ghaibatu mimma yu'ammanu an tataghayyara fi sifatu qabla al-qabdi. Jadi kalangan mereka mengatakan ya boleh jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi dengan catatan harus menyebutkan ciri-ciri sifatnya, sehingga ketika terjadi serah terima, sifat-sifat tersebut yang disebutkan itu tidak hilang ya. Jadi tetap sama apa yang dia sebutkan ya, disebut oleh pedagang, oleh pembeli dilihat ya sama, nggak ada perubahan. Nah, itu kalangan Malikiyah bisa menerima kalau ya sebelumnya sudah diberikan ciri-ciri tentang barang yang diperjualbelikan. Maka kalau sudah begitu, ya umpamanya barangnya seperti ini, pembeli sudah menyatakan setuju, maka sorol aqdu laziman, transaksi tersebut menjadi mengikat, nggak boleh dibatalkan itu. Jadi ketika sudah digambarkan, ya warnanya begini, ya sifat seperti semua dijelaskan itu, ya. Nah, ketika sudah dilihat ternyata memang ya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh penjual tadi, maka dalam kalangan Malikiyah itu sudah laziman ya. Jadi akadnya, transaksinya itu sudah mengikat. Kalau sudah mengikat ya berarti tidak boleh ada pembatalan gitu ya. Nah, kalau tidak sesuai, nah itu boleh menolak kan begitu ya. Dan ini kan sama kita alami kalau kita belanja online gitu ya. Ada yang memang barang hanya terlihat saja gambarnya, tapi nggak diberikan ciri seperti apa. Ya, ini bisa jadi nanti yang ada adalah khiyar ru'yah gitu ya. Yang dibolehkan oleh kalangan Hanafiyah. Tapi kalau sudah dijelaskan betul ya, ciri-cirinya secara rinci gitu, maka ketika nanti barang datang, ya, barang datang pada kita lihat, wah ini persis sama, ya, ukurannya sama, semua sama, berarti kita sudah terikat dengan akad. Tapi kalau ternyata itu berbeda dengan apa yang disebutkan, ya, ini boleh untuk ditolak. Ya. Ini dalam mazhab Malikiyah. Wal Hanabilatu ajazu aidon kal Malikiyati khiyarul wasfi faqat. Sedangkan kalangan ulama mazhab Hambali mereka itu juga membolehkan ya seperti kalangan Malikiyah. Apa yang dibolehkan? Khiyarul wasfi, yaitu khiyar wasf ya, khiyar sifat. Jadi kalau sifat yang diberikan oleh penjual itu sama dengan barang yang diterima, maka itu berarti dia terikat dengan akadnya gitu. Maka oleh sebab itu kalangan Hanabila mengatakan ya juzu bai'ul ghaibi idza wasafa lil mushtari. Menjual barang yang tidak ada, maksudnya nggak kelihatan gitu ya, yang oleh pembeli tidak bisa dilihat barang tersebut, itu menurut kalangan Hanabila boleh hukumnya idza wusifa lil mushtari, kalau ya disifatkan atau disebutkan sifatnya kepada calon pembeli tadi ya. Nah, ini kalangan Hanabila ya sama dengan Malikiyah ya, jadi seperti apa? Seperti jual beli salam seperti itu. Nah, bagaimana kemudian pandangan kalangan Syafi'iyah?
Wa qala Syafi'i fil madhabil jadidi. Imam Syafi'i dalam madhab yang jadid, ya, dalam madhab yang baru, kan Imam Syafi'i punya dua madhab. Ada madhab qaul, namanya qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu semua fatwa Imam Syafi'i, semua ijtihad Imam Syafi'i yang dia buat ketika beliau tinggal di Baghdad, Irak. Itu namanya qaul qadim. Ya, jadi semua ijtihad yang beliau lakukan selama beliau berada di Baghdad atau di Irak itu disebut dengan qaul qadim, ya, pendapat yang terdahulu. Nah, sedangkan ketika beliau pindah ke Mesir, ya, pindah ke Mesir, beliau melakukan ijtihad yang baru, ya, yang tidak jarang berbeda dengan ketika dia di Baghdad. Nah, itu ulama fikih mengenal sebagai qaul jadid, ya, pendapat yang baru. Nah, bagaimana pendapat yang baru dari Imam Syafi'i tentang transaksi semacam ini? Beliau mengatakan la yan'aqidu bai'ul ghaibi aslan. Ya. Jual beli terhadap barang yang tidak diketahui, ya, yang tidak diketahui itu hukumnya tidak sah. Sawaun akana bisifati am bi ghairi sifati. Baik barang yang tidak ada tadi dijelaskan sifatnya atau tidak dijelaskan sifatnya. Jadi ini ya kalau sekarang agak sulit juga itu, ya, sebetulnya. Jadi beliau mengatakan mutlak yang namanya bai'ul ghaib, ya, transaksi atas barang yang tidak tampak, yang tidak bisa dilihat, ya, baik itu disebutkan sifat atau tidak benda tersebut, itu menurut beliau jual beli tersebut tidak sah, ya. Karena Imam Syafi'i mengambil dalil dari hadis Abu Hurairah di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharari, bahwa Nabi Muhammad melarang dari jual beli al-gharar yang cenderung menipu, ya. Nah, ini termasuk apa? Kalau kita melakukan jual beli, ya, di mana barang tersebut tidak jelas, maka ini masuk dalam kelompok al-gharar, ya. Nah, sehingga ini mungkin, ya, ada banyak orang yang mengalami, ya, terjadilah penipuan-penipuan dalam praktik jual beli secara online, ya. Kenapa? Ya, barang nggak jelas, gitu. Barangnya seperti apa, itu, ya. Kadang antara sifat yang diberikan pun nggak sama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan mau disampaikan, dijelaskan sifat dari barang tersebut atau tidak diberikan penjelasan tentang sifat barang, tetap saja itu merupakan perdagangan yang tidak sah karena dia itu lebih sifatnya spekulatif, ya, dan sangat mungkin jatuh kepada perbuatan gharar, ya, perbuatan menipu. Nah, bagaimana penilaian beliau terhadap hadis yang dijadikan dalil oleh kalangan Hanafiyah, ya? Tadi apa? Manishtara ma lam yaru fa huwa bil khiyari idza ra'ahu. Maka ini menurut Imam Al-Baihaqi, ya, dia mengatakan bahwa ini hadis dhaif, ya. Begitu juga Imam Ad-Daruqutni mengatakan innahu batilun. Ini merupakan sesuatu yang batil, ya. Nah, berarti di sini ada perbedaan yang sangat mencolok antara pemahaman kalangan ulama Hanafiyah dengan kalangan ulama Syafi'iyah, di mana kalau Hanafiyah jelas-jelas, ya, dengan dalil hadis yang disampaikan tadi dibolehkan
untuk adanya khiyar ru'yah, tapi dalam mazhab Syafi'i itu sama sekali tidak ada toleransi untuk hal yang berkaitan dengan khiyar ru'yah, ya, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat barang yang dibelinya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ya. Kemudian terkait dengan khiyarul ru'yah ini, ya, khiyarul ru'yah ini tidak hanya mengandalkan kepada penglihatan, ya. Jadi dalam mazhab Hanafi dikatakan khiyarul ru'yah itu walaupun namanya khiyarul ru'yah, ya, memilih setelah melihat begitu, tapi ini bukan menjadi satu-satunya, ya, sebab bisa jadi bukan hanya melihat tapi menyentuh, ya. Ini pun dipahami sebagai ru'yah, melihat. Jadi umpamanya, ya, membeli umpamanya hewan, taruhlah, ya, membeli hewan kambing, gitu. Itu sudah dijelaskan, ini kambing akan dijual sekian harganya, nanti akan dibawa, gitu kan, ya. Nah itu ketika barang tersebut dibawa, pembeli boleh meneliti ini kondisi dagingnya seperti apa. Umpamanya dengan memegang bagian belakangnya, gitu. Ini kalau umpamanya menurut dia, wah ini nggak cocok, ini nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah di situ termasuk khiyar ru'yah. Jadi tidak hanya melihat, tapi juga dia bisa menggunakan tangannya, ya, itu bisa begitu, ya. Atau bisa juga melalui penciuman. Ya, penciumannya itu umpamanya membeli makanan, ya, membeli makanan. Ini ketika makanan tersebut tiba, ya. Nah ini ternyata apa? Sesuai atau tidak dengan sifat yang disampaikan sebelumnya. Ya itu bisa dilakukan dengan penciuman. Ya, maka dengan penciuman tersebut bisa ditentukan apakah pembeli, ya, akan melanjutkan pembeliannya atau membatalkannya. Nah, bagaimana cara melihat yang lain? Ya sama saja, ya. Seperti umpamanya kalau itu sapi perah. Sapi perah kalau dilihat umpamanya bagian susunya itu memang penuh dengan apa? Dengan laktasi itu susunya, maka itu pun menjadi bahan pertimbangan. Ya. Bagaimana kalau yang membeli orang yang tidak bisa melihat? Nah itu tadi, ya, ketika orang yang membeli tidak bisa melihat, ya, barang yang dibelinya, itu yang pertama cukup dengan dia mempercayai apa yang dinyatakan oleh penjual dengan sifat-sifat barang yang dibelinya. Satu itu. Atau yang kedua tadi dengan cara penginderaan, ya, penginderaan. Jadi dengan tangannya atau dengan penciumannya, bisa juga dengan pendengarannya untuk barang-barang tertentu. Nah, ini cara-cara untuk bisa berlakunya hukum khiyarul ru'yah dalam madhab Imam Hanafi, ya. Nah kemudian ada juga perbedaan di antara kalangan ulama Hanafi, di mana mereka mengatakan, ya, kalau barang sudah dilihat sebagiannya itu ternyata kualitasnya bagus, itu sudah cukup, ya, itu. Namun ada juga ulama mereka mengatakan bahwa, ya, semua bagian barang yang dibeli itu harus dilihat secara teliti. Jadi ada yang mengatakan tidak perlu sampai seteliti itu, tapi juga ada yang mengatakan seperti pendapatnya Imam Zufar dari kalangan Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa harus dilihat semua bagian barang tersebut.
Sementara yang lain cukup hanya dengan melihat bagian zohirnya saja. Gitu. Ya. Begitupun terkait dengan jenis timbangannya. Kalau ternyata ketika ditawarkan ya beratnya sekian, kemudian ketika diberikan dibawakan barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, nah di sini juga pembeli boleh mengambil khiyar ru'yah. Ya. Para bapak ibu yang saya hormati, kemudian bagian akhir ya yang terkait dengan masalah ini ya, di luar mazhab Hanafi seperti kalangan Malikiyah ya, mereka itu membolehkan untuk menjual barang yang tidak dapat dilihat. Umpamanya taruhlah yang sederhana gitu ya, ada pohon singkong gitu. Pohon singkong ini kan bagian umbinya ada di dalam tanah. Nah ini menurut kalangan Malikiyah ini masih boleh ya untuk dilakukan jual beli barang yang memang tidak kelihatan gitu. Kemudian dalam pandangan Syafi'i dan Hanabila itu menjual beli terhadap barang yang tidak terlihat, dia ada di dalam tanah, ini mereka mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh jual beli terhadap barang yang mughibun fil ardi, yang terpendam di dalam tanah ya, umpamanya bawang gitu ya, bawang kan itu ada di dalam. Nah itu ketika dijual, ini saya jual sekian gitu ya, harganya sekian ini. Nah ini dalam madhab Imam Syafi'i tidak boleh ya, dalam termasuk madhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menyatakan penjual atau jual beli semacam itu hukumnya tidak dibolehkan ya, karena memang termasuk benda yang tidak diketahui, majhul itu, benda yang tidak diketahui kualitasnya, beratnya berapa gitu ya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang tidak sah kalau diperjualbelikan. Ya. Saya kira ini bagian akhir dari khiyar yang kita bahas ya.